pagi Pak Greg, Suster Iren, Suster Elsa, dan teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Monica Chandravin. Di dalam video kali ini saya akan membahas tentang makna kemanusiaan. Jadi, menurut artikel Romo Hari, manusia adalah seorang yang sedang dalam proses menjadi pribadi. Seorang yang berpribadi berarti mempunyai kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri. Dan ini berarti kebebasan. Hidup adalah sebuah proses yang menuju ke arah kebebasan ini. Proses ini dapat disebut dengan sejarah. Dalam arti ini dapat dikatakan bahwa sejarah manusia adalah sejarah kebebasan. Sejarah yang penuh dengan kemenangan dan kekalahan. Nah, tentunya teman-teman juga pasti pernah mengalami kemenangan serta kekalahan maupun keterpurukan, suka dan duka. Dalam menghadapi suatu kompetisi, pastinya teman-teman pernah mengalami kekalahan dan kemenangan, bukan? Dan dalam proses belajar mengajar, pasti tentunya teman juga pernah mendapatkan nilai yang tinggi maupun yang rendah. Sebuah perjuangan yang penuh dengan penderitaan dan dinamika jatuh dan bangun. Jadi, kebebasan di dunia ini merupakan persiapan atau realisasi dari dialektika kebebasan yang sempurna. Menurut Mircea Eliade, agama tidak harus berarti kepercayaan kepada Tuhan, dewa-dewa maupun roh-roh, tetapi mengacu pada pengalaman akan yang kudus dan sebagai konsekuensinya berhubungan erat dengan konsep adab, makna, dan kebenaran. Manusia membangun dirinya sendiri dan dia membangun dirinya hanya dalam proporsi sejauh dia mendesakralisir dirinya sendiri dan dunia ini. Pada dasarnya, manusia selalu mencari untuk hidup dalam suatu dunia yang bermakna. Jadi, apa saja yang keluar dan berasal dari eksistensi manusia tidak dapat mempunyai makna dan nilai yang sebenarnya. Kebebasan sejati terletak pada penyerahan total kepada dewa yang menetapkan model paradigmatik. Kebebasan yang dibicarakan mengandaikan liberum arbitrium, yaitu kemampuan untuk memilih, untuk memberikan respons terhadap suatu panggilan, dan untuk menentukan dirinya sendiri. Jadi, menurut perhatian Eliade terpusatkan pada situasi ontologis manusia. Semua perubahan yang menyangkut sejarah profan dan kondisi dunia tidak akan mempengaruhi dalam tanda kutip adanya manusia. Karena bagaimanapun kerasnya manusia untuk mengubah kondisi eksternalnya, tanpa perubahan radikal dalam lubuk hati mereka, semua perubahan eksternal itu hanya merupakan perubahan superficial saja. Eliade mengusulkan suatu perubahan radikal yang hanya dapat terjadi di dalam pertobatan pribadi yang meliputi keseluruhan ada dan eksistensinya. Kebebasan sejati menuntut suatu pembaruan total yang menyangkut hati manusia, jadi di dalam lubuk hati manusia. Pusat permasalahannya terletak di dalam hati manusia dan bukan luarnya. Bahwa kebebasan yang sebenarnya terletak dalam penyerahan total kepada para dewa yang sudah menetapkan model paradigmatis di dalam eksistensi kudus yang konstitutif dan eksistensi manusia. Sebagai kontrasnya, kebebasan tidak terdapat dalam sikap magis yang bertujuan untuk menguasai yang kudus dan untuk kepentingan pribadi manusia. Nah, teman-teman, jadi seseorang pernah berkata bahwa manusia dapat disebut manusia jika ia mau belajar menempuh suatu pendidikan. Artinya, ia berusaha dimulai dari awal, pertengahan,
hingga akhir, disertai dengan kerja keras dan berdoa. Manusia harus dapat memanusiakan dirinya sendiri, merohanikan dirinya, seperti pada Injil minggu lalu yang berkata, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi pelayan dari semuanya. Jangan merasa diri menjadi yang terbesar, rendah hatilah. Contohnya, jika kita merasa yang paling pintar, paling disayangi oleh dosen, janganlah menjadi keegoisanmu, melainkan rangkulah pula temanmu yang lain untuk sama-sama berproses. Nah, quotes Tuhan pada hari ini, berdoa dan membaca firman Tuhan. Belajar mengampuni, jangan lupa bersyukur, lakukan bagianmu dengan tulus, dan beri yang terbaik. Nah, shalom teman-teman, terima kasih semuanya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.